rumah kami ini bapak nih sering mukul misalnya gitu kan, sering mukul ibu Mm-mm. saya. Nah berarti terjadi sebenarnya gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Terjadi kasus KDRT di rumah itu. Kemudian si anak itu mengeluh bagaimana. Jadi yang kami bisa berikan, ayo kalau misalnya memang mau lanjut kita ke kantor. Aduh bu, kami curhat di sini aja dulu Iya, gitu kan. heeh. Kemudian juga kami temukan juga waktu itu misalnya di sekolah ternyata itu ketua OSIS. Ketua Mm-mm. OSIS itu Mm-mm. gurunya pun tahunya dia tidak punya masalah. Mm-mm. Tidak pernah nangis, tidak pernah apa. Tapi pas waktu itu keluar dari mobil, kenapa kamu kok nangis? Kamu kan tidak pernah bermasalah. Orang tua Mm-mm. kamu kayaknya baik-baik aja gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Setiap hari anterin makanan segala macam. Nah, kami berhasil gitu. Walaupun Mm-mm. mungkin Mm-mm. ternyata ketahuannya ayahnya selingkuh gitu. Ayahnya Mm-mm. selingkuh. Saya mau ngomong ke mama kayak di mana gitu. Mm-mm. Akhirnya apa yang Mm-mm. dilakukan? Dia membuat barcode. Iya. Nah, Banyak seperti itu ya, Kak. Ya, sebenarnya itu permasalahan enggak sekarang aja. Iya, Jadi benar. Sudah waktu dari dulu seperti ya itu ya. dari 15 tahun yang lalu memang permasalahannya itu selalu Iya, itu. heeh. Bahwa kita terkesan bahwa hukum itu tumpulnya ke bawah, Mm-mm. tidak ke Mm-mm. atas gitu ya. Nah, pada prinsipnya dalam melayani tadi Mm-mm. kita sudah punya standar operasional Iya. yang dibikin ya. Jadi kalau tugasnya itu pendampingan itu di UPTD PPA. Oh, UPTD PPA. Jadi kita harus bedain nih. Pendampingan kasus untuk anak ya, pelaporan Mm-mm. yang melalui UPTD PPA maka otomatis UPTD PPA pasti mendampingin. Mm-mm. Jumlah data kekerasan pada anak dan perempuan di UPTD PPA Provinsi Jambi semakin meningkat. Bentuk kekerasan yang terjadi mayoritas kekerasan seksual. Dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi, maka pengaduan korban juga meningkat. Pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi dan Kepala UPTD PPA Kota Jambi, Ibu Asino Prini dan Ibu Rosa Rosilawati. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol asik nih ya Bu ya, tentang tren kasus di 2023 yang ada di pelayanan UPTD PPA di Kota Jambi maupun Provinsi Jambi. Iya. Mari kita berbincang santai dalam acara podcast DP3AP2 kali ini bersama saya Reski Darosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya baru pertama kali nih ketemu sama Ibu Rosa ya Bu ya, selaku Kepala UPTD PPA Kota Jambi. Sebelumnya saya mau tanya-tanya nih Bu, tupoksi UPTD PPA Kota Jambi itu apa saja Bu? sebenarnya kita sama ya Bu ya. Nah, Jadi yang namanya UPTD PPA itu adalah tugasnya adalah pelayanan secara Ya, pelayanan. teknis. Jadi pelayanan ini kepada masyarakat terutama perempuan dan anak yang ada di Kota Jambi yang mengalami kekerasan. Itu mungkin kalau yang pokoknya. Gitu Iya. ya. Jadi kalau tupoksi dari Ibu Asino Prini nih di UPTD PPA Provinsi Jambi terhadap UPTD PPA Kota Jambi. kalau kita prinsipnya Ya. sama tupoksinya ya, pasti kita melayani teknis pelayanan. tadi UPDD unit pelayanan teknis daerah ya, Iya, yang pelayanan punya teknis. pemerintah Provinsi Jambi, tugasnya hanya satu, melayani dan mendampingi korban Melayani dan kekerasan. mendampingi. Nah, tetapi di dalam administrasi negaranya, tata cara di birokrasi, bahwa kami adalah koordinator di provinsi. Koordinator. Ya, jadi kalau Bu Rosa ini berkoordinasinya sama provinsi dulu. Berarti seperti kayak rujukan lah gitu ya. Kalau sistemnya dalam pelayanan dia rujukan. Mm-mm. Tapi prinsipnya di dalam pemerintahan adalah koordinator. Koordinator. Jadi 11 kabupaten kota dia akan berkoordinasi dengan kita di provinsi. Nah, kami kalau mereka hanya di kecamatan, kemudian kami wilayahnya di 11 kabupaten kota. 11 kabupaten kota. Baik, terima kasih Bu. Ibu Rosa nih, saya mau tanya-tanya juga nih. Ini kan kita sudah di awal 2024. Mau tanya-tanya juga tentang tren kasus di 2023 kemarin nih Bu. Pelayanan yang apa saja nih yang paling banyak kasus di UPTD PPA Kota Jambi? Kasus di Kota Jambi itu untuk tahun 2023 sebenarnya ada penurunan. Ada penurunan menjadi 96. Tapi tidak berarti yang namanya penurunan itu kasusnya juga semakin menurun karena masih juga banyak masyarakat
yang menganggap itu adalah aib kalau seandainya tersebar. Jadi masih banyak sih sebenarnya tugas kita lagi sebenarnya mensosialisasikan adanya UPTD, kemudian adanya bahwa kita ini adalah pendamping mereka, memberikan pelayanan kepada mereka gitu ya. Jadi ada penurunan sedikit dari tahun 2022 itu ada 111. Kemudian di tahun 2023 itu 96. Walaupun dikit tapi ada penurunan. Tapi yang paling banyak tetap yang ngetrennya itu adalah kasus anak. Kasus anak terutama pelecehan seksual. Itu kebanyakannya adalah korban dari media sosial. Contohnya media sosial. Bu, misalkan perkenalan dengan di media sosial. Perkenalan itu di media sosial. Jadi perkenalan di Facebook. Nah, mereka apalagi anak-anak itu kan lagi masa-masanya nih, masa-masa yang mengenalkan diri kepada dunia bahwa nih saya ada gitu. Jadi pada saat di media sosial itu ada Facebook, kemudian nih saya kadang ada malahan kasusnya itu anaknya mengenalkan diri sebagai mencari pacar. Nah ternyata di situ orang-orang seperti itulah yang bakal menjadi korban-korban. Mereka tidak tahu di dunia maya itu ada yang jahat-jahat, ada orang-orang jahat yang memang mengejar anak-anak seperti itu. Dan akhirnya mereka berkenalan, lanjut ketemuan gitu berkenalan di WhatsApp, kemudian mengirimkan foto-foto porno, kemudian rayuan-rayuan gombal yang menganggap akhirnya si anak itu aku bangga, aku punya pacar gitu kan. Nah, itu jadi akhirnya kemudian diajak, yuk kita jalan-jalan yuk gitu kan. Kemudian akhirnya jalan-jalan dibawanya ke hotel, kadang ada kos-kosan. Nah kemudian besoknya dipulangi lagi, dipulangi lagi pinggir jalan lagi gitu. Nah jadi akhirnya kadang si orang tua tidak tahu siapa pelakunya, karena setelah itu ada beberapa kasus kami setelah ditelusuri langsung diblokir sama semua orang, sama si pelaku. Nah, kemudian setelah pada saat itu mau mencari lagi, malah sampai ada yang hamil. Sudah itu tidak bisa ditelusuri lagi, tidak bisa dideteksi siapa nih yang melakukan. Si pelakunya sudah tahu, si orangnya itu tahu, malah si orang tua itu tahu, tapi pada saat mau dihubungi alamatnya semuanya diblokir semua. Sudah jadi susah memang, dideteksi tidak terdeteksi lagi. Jadi akhirnya sudah sampai akhirnya kami mendampingi dia. Malah yang waktu yang terjadi kemarin itu anaknya itu orang tuanya pun baru tahu setelah dia hamil sekitar 8 bulan. Sudah 8 bulan baru jadi selama itu dia sekolah dia memakai Stagen, tidak ketahuan. Nah itu tertutup, jadi kasus-kasus yang jadi ditutupnya gitu, karena merasa siapa yang bisa membuka cerita saya atau misalnya kepada siapa saya harus melapor. Jadi akhirnya ditahannya sendiri gitu. Sampai akhirnya pas waktu ketahuan ibunya curiga kenapa si anak itu kok kayaknya hamil tapi dia tidak mengaku. Kata saya ini mungkin perutnya besar aja gitu kan. Jadi akhirnya setelah kami bawa ke psikolog klinis kami dan ketahuan bahwa dia ternyata memang mengaku hamil, dan kenapa kamu tidak bercerita, rencana saya memang mau bunuh diri. Nah itu yang gitu. Jadi memang diri, peran kita sebagai UPTD juga memang harus selain dari bidang untuk melakukan pencegahan, kita juga memang dari UPTD juga memang harus memberikan penguatan kepada anak-anak terutama karena mereka pengetahuan tidak kuat untuk soal seperti itu. Itulah, jadi malah sampai kemarin yang tahun kemarin juga 2023 kami juga ada kasus anak juga, masih anak umur 11 tahun waktu itu sampai hamil. Tapi itu tadi sampai dikeluarkan, itu yang jadi masalah kita dikeluarkan dari sekolah. Nah kemudian akhirnya kami tangani sampai akhirnya tadinya data itu didapatkan dari rumah sakit. Kalau si orang tuanya tidak mau melaporkan, malah sempat dikurung anaknya supaya tidak sampai berteriak batuk pun tidak boleh. Maksudnya untuk batuk, untuk bersuara pun tidak boleh. Jadi memang betul-betul disimpan gitu disembunyikan. Supaya masyarakat tidak tahu. Nah, sekolahnya juga tidak. Jadi akhirnya pas kebetulan dari rumah sakit ada yang memberitahukan kepada kami, karena kebetulan si anak itu sakit perut, memang harus ketahuan anak itu sakit perut, dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya orang rumah sakit tahu, memberitahukan kepada kami. Besoknya kami turun penjangkauan, kami langsung ke rumah RT-nya karena tidak tahu lokasinya. Kemudian
ada Babinsa, Babin Kantipmas, dan akhirnya karena ternyata setelah ketahuan itu diperkosanya oleh tetangga sendiri. Tetangga Nah, sendiri. itu. Jadi akhirnya si lurah, kemudian juga Babinsa, Babin Kantipmas malam itu langsung bergerak dan menangkap si pelaku. Nah, kemudian kami yang lanjutannya ya karena kami juga merasa bahwa korban jangan sampai menjadi korban kembali. Jadi akhirnya kami lanjutkan dan akhirnya alhamdulillah anak itu sekarang sudah sekolah paket. Waktu SD kemarin kami rujuk ke sekolah paket dan sekarang sudah SMP. Dan alhamdulillah sudah bisa berbaur lagi dengan kawan-kawan. Seperti biasa ya aktivitasnya. Nah, baik Ibu, terima kasih. Tapi seperti yang Ibu bilang tadi kan Ibu mengatakan bahwa diperkosa. Kalau diperkosa kan ada unsur dipaksa. Berarti si anak ini bukan melakukan atas kerelaan sendiri, tapi memang dipaksa gitu ya Bu? Ya, kalau itu kasusnya yang diperkosa itu awalnya rayuan sih sebenarnya. Oh, rayuan. tapi kalau itu rayuan. Yang Ibu bilang Kalau tadi yang kan kalau yang media sosial itu rayuan tadi setelah berkenalan kemudian nanti akhirnya kembali lagi ke situ udah hilang ceritanya. Oh gitu. Jadi memang betul-betul murni pelecehan seksual, tapi si anak ini tidak merasa karena dia melakukannya atas dasar kemauan dia sendiri seperti itu Bu ya. Dan seperti yang Ibu bilang tadi kan juga banyak mereka ini yang takut aibnya terbongkar. Jadi apakah seperti yang Ibu bilang tadi ada penurunan tren kasus nih? Nah, apakah penurunan tren kasus itu karena masyarakat yang tidak berani mengadu atau mencabut pengaduannya, atau memang setelah ditelusuri memang tidak ada lagi kekerasan seksual tadi? Ya, kalau kasus sebenarnya pasti masih banyak, gitu ya. Hanya mungkin mereka tidak melapor gitu ya. Cuma yang terlapor kepada kami, kadang kan yang laporan dari kota juga ada yang melapor ke provinsi. Karena kalau yang melapornya itu ke Polresta, kami yang menangani. Kalau yang melapor ke Polda, yang provinsi yang menangani. Jadi mungkin pada saat yang tahun 2003 mungkin ada juga yang melapor ke provinsi. Gitu. Tapi tetap sih kasus yang tren yang paling beratnya di tahun 2023 tetap 2023 kasus anak ya. Jadi gini Mbak Rosa, ini namanya Bu Rosa, ini Rizky Darosa ya. Sama-sama Rosa. Jadi gini Mbak Kiki, kalau kasus kekerasan itu dia adalah gunung es, dua sisi mata uang. Jadi sebenarnya trennya kasus itu menurun, itu belum tentu juga sosialisasinya ya berhasil. Bisa jadi juga dia kan gunung es itu di bawah. Nah sekarang kalau kita sosialisasinya tinggi, ini ada layanan di UPTD BPA, ya kan? Terus di situ kita sudah bilang dong, kalau kayak kita ada silayang, silakan lapor tanpa dia mengeluarkan uang. Silakan lapor tanpa dia bertatap muka. Makanya trennya naik kasusnya. Ini nih masyarakat ya. Nah, ketika kita sosialisasinya berkurang, karena mungkin kegiatan kita di bidang PP juga berkurang, maka mungkin bisa jadi masyarakat juga turun dalam pelaporan. Tapi pada dasarnya tetap ada di masyarakat bahwa kasus kekerasan itu banyak sekali. Hanya mereka ada beberapa hal yang tidak membuat mereka melapor. Tadi misalnya pelaporannya susah, kemudian makanya kemudian dibentuk UPTD, pemerintah turut hadir. Pemerintah akan menjalankan tupoksinya, fungsi dan tugas fungsinya untuk mengurangi jumlah kekerasan. Namun habis total nggak mungkin gitu ya. Nah kemudian kita bikinlah UPTD PPA, UPTD kota gitu ya untuk melayani adanya kekerasan. Pengaduan tadi. Jadi itu sisi mungkin karena di tempat UPTD kota ini menurun, bukan berarti di kota itu nggak ada kasus. Justru mungkin banyak kasusnya yang mereka juga mungkin belum tahu tempat laporannya. Nah, yang kedua tadi yang dikatakan Bu Rosa, aib. Sehingga mereka memilih untuk tidak melaporkan. Ya, makanya kita bidang PP, bidang PA bekerja sama UPTD untuk membuka mindset masyarakat bahwa sekarang itu nggak ada aib lagi, harus kita bergerak, harus kita perjuangkan hak kita sebagai perempuan, hak anak. Nah itu sih sebenarnya yang terjadi dengan kita ya. Jadi jangan dibilang kalau kasusnya menurun terus program kita sukses. Dan ingat, kerja di unit perlindungan perempuan dan anak tidak ada kinerja yang jelas gitu loh. Karena kasusnya naik, kerja kami juga banyak. Iya, benar sekali. Itu sih. Bu Iin, kan baru-baru ini ada kasus yang baru mencuat nih.
di Langkat, Sumatera Utara. Ada anak perempuan berusia 7 tahun dicabuli oleh 2 orang laki-laki dewasa, di mana orang tua sudah melaporkan ke pihak kepolisian, tapi katanya belum mendapatkan tindak lanjut. Nah, jadi itu sampai akhirnya berita ini viral di media sosial. Ayahnya menangis, kenapa tidak ada keadilan terhadap kami yang orang tidak mampu. Apakah hukum ini tumpul ke bawah atau seperti apa? Ataukah ada solusi lain terhadap korban seperti ini? Kalau seandainya mungkin pihak kepolisian bukan tidak menindaklanjuti, tapi mungkin sedikit lambat karena kasus mungkin juga banyak seperti itu ya Kak. Ya, sebenarnya itu permasalahan enggak sekarang aja. Iya, jadi sudah dari dulu seperti itu ya. Dari 15 tahun yang lalu memang permasalahannya itu selalu Iya. itu. Bahwa kita terkesan bahwa hukum itu tumpulnya ke bawah, tidak ke atas gitu ya. Nah, pada prinsipnya dalam melayani tadi kita sudah punya standar operasional yang dibikin ya. Jadi kalau tugasnya itu pendampingan itu di UPTD PPA. Oh, UPTD PPA. Jadi kita harus bedain nih. Pendampingan kasus untuk anak ya, pelaporan yang melalui UPTD PPA, maka otomatis UPTD PPA pasti mendampingin secara hukum, secara psikologinya maupun home visit untuk penjangkauan itu adanya di UPTD PPA dan layanannya gratis. Iya, layanan gratis. Supaya seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Provinsi Jambi mengetahui bahwa layanan itu gratis. Sampai ke rumah perlindungan gratis. Rumah perlindungan. Ya, untuk perempuan korban kekerasan. Oke, nah kenapa sih kesannya di masyarakat ini memang sering sih ya beritanya booming semua. Banyak nggak di Langkat aja, hampir semuanya. Kok kita nggak dibantu ya? Satu, mungkin korban ini kurang informasi untuk layanan dia. Masalahnya gini, kalau UPTD di Kota Langkat itu ada, pasti dia akan melayani. Iya benar. Ketika itu ya. Nah, ketika berita viral mereka pasti akan dia langsung turun, pasti turun. Sebelum itu pun berita viral mungkin turun. Nah, kita nggak tahu beritanya sampai viral itu kan ada yang mungkin ada berita online, wartawan dan sebagainya, pers ya. Terus kemudian kasus yang di kami ini kan kita akan mengopernya ke hukum. Iya. Setelah kita dampingin konsultasi hukumnya oleh pengacara, advokat, konselor hukum, wah ini layak nih masuk ke dalam ranah hukum. Karena pembuktiannya pas, karena ada bukti, ada saksi dan sebagainya. Ini oke nih, harus kita bawa nih ke ranah hukum. Oke, kita mengantarkan ke gerbang penyidikan. Nah, di penyidikan itu ada namanya pihak kepolisian. Ada namanya kejaksaan nanti. Ada namanya pengadilan. Nah, batas-batas ini nggak bisa di-cover semua oleh UPTD PPA. Karena dia sudah punya SOP masing-masing, gitu kan. Nah, sekarang yang di Langkat itu macetnya yang di mana? Kalau macetnya di dalam pendampingan, dia nggak punya berita, ya berarti salah pemerintah. Tapi ketika dia udah masuk ke ranah penyidikan, ranah kejaksaan, pengadilan, itu juga kita nggak bisa intervensi terlalu dalam. Kami hanya bisa bertugas, Ibu Jaksa, ini kasusnya naik nggak? Oh naik ini Bu Iin, nanti ya seminggu depan kita sidang. Paling saya bisa ke penyidik, Pak penyidik, bukti lengkap-lengkap Bu Iin, nggak lengkap apa? Misalnya ada pemeriksaan psikologinya, pemeriksaan ahli. Oke, kami bantu, asal kasusnya naik. Ya kan? Sampai ke penyidikan, penyidik ngoper kejaksaan. Nah, ini banyak proses rangkaian proses, sehingga putusan di pengadilan pun kami nggak bisa intervensi terlalu jauh. Karena apa? Di situ ada APH, aparat penegak hukumnya. Dan ini sebenarnya kayak jaksa, penyidik, termasuk hakim, mereka juga sudah terlatih untuk responsif anak. Jadi untuk kasus itu Mbak Kiki, kita harus tahu juga nih porsi-porsinya. Supaya jangan salah tangkap bahwa kalau udah masuk itu ranahnya orang nggak mampu, itu hukumnya tumpul. Karena kalau di tempat kami, di UPTD Provinsi Jambi, kami akan tetap tindak lanjuti. Itu mungkin dia miskomunikasi ya. Tapi keduluan nih, medsos. Nah, ini kan sangat menarik nih. Mungkin dia belum terlapor. Atau mungkin nggak ada pendamping. Dia nggak tahu nih harus kemana gitu kan. Nah, ini juga harus kita perjelas dan kita pertajam gitu ya. Sehingga tupoksi kita itu nggak salah
salah. Karena kami Iya juga sih. harus berkoordinasi dengan baik dengan APH. Jadi kami nggak mau ingin saling menjatuhkan, Iya, karena benar. sangat saling membutuhkan. Benar Ya sekali. kan, mereka membutuhkan kami juga membutuhkan mereka untuk kasus kita naik gitu. Makanya kalau di Provinsi Jambi kasus kami 245. 245 Tutup kasus akhir ya. tahun tanggal 29 Desember. Itu 245 kasus kami. 245 Ya, kasus. trennya naik. Trennya naik berarti ya. Trennya naik. Jadi satu posisi naik trennya karena kami punya silayang. Kami punya pengaduan yang banyak ya. Saya buka 11 kabupaten kota soalnya untuk layanan. Dan luar biasa kota kalau 90 dia sendiri. Iya. Makanya kota tuh banyak sebenarnya. Di angka 90 lebih ya Bu Rosa ya. Pentingnya sosialisasi Ya, tadi makanya itu kan. kota boleh dikatakan saya nggak intervensi terlalu jauh kepada Bu Rosa, kecuali Bu Rosa ingin berkoordinasi, konsultasi untuk mungkin kasus-kasus yang agak rumit ya. Tapi untuk semuanya saya lepas sama kota. Kota luar biasa, dia lengkap fasilitasnya ya, karena memang kota Jambi. Nah ingat juga bahwa penduduk kota Jambi itu majemuk. Iya, benar. Ya kan? Jadi kasusnya memang luar biasa dia gitu. Itu kali kata Bu Rosa, kami bantu nggak sampai setengah, mungkin seperempatnya lah. Ada pengaduan yang di Polda yang mesti kami tindak lanjutin punya kota. Gitu aja sebenarnya. Tapi secara global kita melihat kota itu udah luar biasa, dia menangani sampai 193 kasus ya Bu Rosa ya. Dan ini sendiri kan? Gitu kan. Makanya saya berharap di UPTD juga 11 kabupaten kota. Kalau udah UPTD, saya tidak terlalu lagi intervensi terlalu jauh. Paling saya mengintervensi 30% ketika mereka ada kendala. Karena memang wilayahnya, skup wilayah Provinsi Jambi, tanggung jawabnya memang di UPTD PPA Provinsi. Yang harusnya provinsi ini menjadi tempat rujukan. Iya, tempat rujukan terakhir dan ketidakmampuan di kabupaten kota. Kalau di kabupaten kota bilang, Bu Iin saya nggak punya psikolog, maka kami tetap siap backup. Bu Iin kami nggak punya avokat, kami tetap backup untuk kasus-kasusnya seperti itu. Tapi Mbak Kiki bukan berarti saya berbicara begini terus saya pandai ya, mau Bu Iin kasusnya banyak nggak juga. Karena selalu begini, apa yang saya lakukan belum tentu menyenangkan seluruh masyarakat Provinsi Jambi gitu ya. Jadi ada beberapa kasus mungkin mereka bilang saya nggak hadir, nggak fair gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena kami yang di UPTD ini selalu berjalan sesuai dengan SOP. Makanya saya berani menantang. Saya tidak pernah keluar jalur dari SOP saya sebagai menjadi kasus, konselor ataupun jadi mediator gitu ya. Dan uniknya memang yang harus tahu juga masyarakat ketidakmaksimalan dalam SDM. Jadi kita ini menggunakan SDM yang ada tapi kita manfaatin gitu. Ya kalau nggak bisa bukan berarti orang nggak mampu semuanya. Makanya ketidakbisaan dia kita latih untuk menjadi sampai bisa. Itu sih sebenarnya. Karena ini kan masalah mendalami kejiwaan seseorang. Ya, itu satu. Yang kedua kita harus punya empati ya. Iya benar. Nah, empati dan awareness kepedulian kita. Karena memang banyak yang di dunia ini saya lihat dunia perempuan, perlindungan perempuan, ketika dia punya kepedulian, kabitnya punya kepedulian, yang kerja itu kepala UPTD-nya punya kepedulian, tren kasusnya pasti naik. Tapi kalau mulai mereka tidak peduli, pasti di bawah tren kasusnya. Jadi gitu sinkron, sih. Ya, itu sih antara kesinambungan kerja tadi. Karena rumit ya kerja di UPTD ini rumit. Benar. Karena dia kan pelayanan pengaduan korban yang sedang terzolimi, yang sedang tersakiti. Karena setiap yang namanya korban pasti itu berbeda dengan orang yang tidak menjadi korban. Dari segi apa aja ya, fisiknya, mentalnya, dan semuanya. Jadi disitulah kita memang para pendamping ini diasah, gitu kan, untuk luas dalam menghadapi situasi. Tapi pada dasarnya kami adalah manusia biasa. Benar Pasti ada kekurangan. Terus ada tingkatnya kita menaik, ada tingkatnya kita menurun gitu kan. Nah itu sih. Yang jelas sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin ya. Baik Sobat DP3AP2, itulah pentingnya sosialisasi. Di mana yang seperti yang baru-baru ini kasus yang baru terjadi di Langkat Sumatera Utara itu, anak yang berusia 7 tahun mendapatkan kekerasan seksual, yang orang tuanya mengatakan bahwa tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Mungkin bukan menyalahi dari pihak korban, tapi bisa kita telusuri dulu apakah mungkin mereka sudah mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA di kabupaten tempat mereka tinggal gitu kan. Karena kalau di Provinsi Jambi kita memiliki layanan UPTD PPA ada di Kota Jambi, 11 kabupaten kota dan juga ada di Provinsi Jambi.
Nah, di mana kalau ada korban kekerasan pada anak dan perempuan, itu mereka bisa melaporkan tindak kekerasannya ke pelayanan UPTD BPA tadi. Dan jika mereka tidak mau bertemu langsung dengan psikolog untuk bertatap muka, mereka juga bisa menggunakan layanan aplikasi mobile. Silayang. Kalau di Provinsi Jambi, khususnya di UPTD BPA Provinsi Jambi, kita sudah memiliki layanan aplikasi mobile yang diberi nama Silayang, di mana di situ kita bisa buka akses Silayang itu, kita bisa berkonsultasi dengan psikolog tanpa harus bertatap muka. Jadi secara privasi pun terjaga seperti itu. Iya, jadi memang begitu ya. Silayang itu memang kami buat untuk yang tidak mau bertatap muka. Iya, seperti itu. Itu untuk layanan di Provinsi UPTD Provinsi Jambi. Yang kedua kami mengupdate lah supaya kita ini sesuai dengan zaman. Iya. Itu ya. Jadi bisa laporan kami itu kita mengisinya dengan semua by aplikasi. Iya, anak-anak muda sekarang kan. Iya, jadi semua juga laporan itu masuk aplikasi. Jadi kalau ada pemeriksaan juga enak, ngeceknya di aplikasi gitu ya. Makanya kami buat Silayang. Baik Bu Iin, terima kasih. Untuk Bu Rosan, kita mau tanya untuk program unggulan nih Bu. Program unggulan di UPTD PPA Kota Jambi ini apa Bu? Jadi kami mempunyai inovasi yang namanya Pitamolin. Jadi Pitamolin memberikan pelayanan, kemudian informasi, kemudian juga anak-anak itu bisa berkonsultasi di mobil perlindungan. Jadi yang kami itu kan adalah perempuan dan anak. Jadi kalau itu kami perginya ke kampus untuk yang perempuan, kalau yang anak-anak ke sekolah. Layanan keliling berarti ya Bu? Iya, jadi layanan keliling ke ya. sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus, di mana kami memberikan edukasi dulu. Yang pasti yang permulaan adalah mengenalkan adanya UPTD PPA. Nah, mengenalkan ada UPTD PPA, kemudian setelah memberikan edukasi juga sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya kalau seandainya terjadi kasus pelanggaran itu kemana harus melapor, kemudian bagaimana menanganinya. Nah, itu yang sudah kami berikan informasinya sedikit, kemudian nanti kami juga membawa nanti advokatnya, kemudian juga atau analisis hukumnya, kemudian psikolog klinisnya, kemudian konselor-konselor yang sudah berpengalaman menangani kasus itu di mobil perlindungan. Jadi anak-anak itu diperbolehkan curhat di situ. Jadi memang dari 96 kasus yang kami terima itu kemarin itu adalah pengaduan yang ada yang langsung ke kantor. Nah, tapi sebenarnya kasus-kasus yang di luar itu di sekolah-sekolah itu tidak termasuk dari 96 dan memang ternyata di sekolah-sekolah itu kami bisa mendapatkan kasus-kasus lain yang sebenarnya mungkin tidak bisa terlapor di kantor karena namanya anak-anak sekolah, anak SMA, anak SD, SMP yang kami tangani itu ternyata mereka merupakan korban-korban, banyak yang merupakan korban. Ada yang sebenarnya Bu, kami mau curhat nih Bu, di rumah kami ini bapak nih sering mukul misalnya gitu kan, sering mukul ibu saya. Nah berarti terjadi sebenarnya, gitu ya. Terjadi kasus KDRT di rumah itu. Kemudian si anak itu mengeluh bagaimana. Jadi yang kami bisa berikan, ayo kalau misalnya memang mau lanjut kita ke kantor, aduh Bu kami curhat di sini aja dulu gitu kan. Nah, kemudian juga kami temukan juga waktu itu misalnya di sekolah ternyata itu ketua OSIS itu gurunya pun tahunya dia tidak punya masalah, tidak pernah nangis, tidak pernah apa, tapi pas waktu itu keluar dari mobil, kenapa kamu kok nangis, kamu kan tidak pernah bermasalah, orang tua kamu kayaknya baik-baik aja gitu ya, setiap hari anterin makanan segala macam. Nah, kami berahasia gitu, walaupun mungkin ternyata ketahuannya ayahnya selingkuh, gitu. Ayahnya selingkuh, saya mau ngomong ke mama kayak gimana gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia membuat barcode. Nah, jadi ada silat gitu ya, melukai badan sendiri. Menggunakan gitu. narkoba atau enggak? Hanya membuat melukai. Jadi kalau misalnya dia yang mencurhatkannya kepada siapa itu tidak tahu kemana, emosi akhirnya dia melukai diri sendiri. Jadi kesannya tuh, jadi kamu kalau sudah melakukan itu kayak gimana? Lepas rasanya, tapi setelah itu gitu ya sakit gitu kalau sudah itu. Tapi kalau sudah stres, saya memang melakukan. Nah, seperti itu. Padahal itu jadi akhirnya pada saat di edukasi itu kami juga memberikan ya itu tadi, kalau misalnya memang ada masalah, ayo kita ke UPTD gitu. Jadi jangan sampai mereka tidak tahu kemana harus melapor. Gitu.
Nah, jadi berjenjang. Jadi kalau misalnya memang takut nih, ayo kita ini kan ke ibu, itu kan ada guru ini ya, guru BK ya, BK ya. konselingnya, kemudian nanti mereka yang mendampingi ke kantor kami. Jadi ada beberapa kasus juga yang melakukan itu, jadi lanjutnya ke kantor kami. Jadi kami mediasi. Nah, kemudian juga kalau misalnya memang itu berhubungan dengan orang tua, ya itu yang kami lakukan, mediasi. Tapi kalau misalnya kasus itu kasus yang memang misal pelecehan, itu kami akan dampingi juga nanti seperti kasus-kasus yang memang langsung melapor kepada kami. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dari Pita Molin itulah kami bisa mendapatkan kasus-kasus. Berarti ini layanannya kan layanan keliling, menggunakan mobil keliling gitu ya. Jadi ini kalau dari cerita Ibu tadi yang saya tangkap, ini targetnya hanya kepada anak-anak sekolah. Bagaimana dengan kan korban ini kan tidak hanya pada anak-anak sekolah, ada juga yang usia dewasa atau segala macam. Itu targetnya itu apakah bisa menggunakan layanan keliling ini? Itu kalau yang untuk perempuan, jadi kan kalau yang dewasa itu misalnya mahasiswa kan banyak ya kasus kita mahasiswa yang atau ibu-ibu kan juga udah banyak tuh yang mengalami kekerasan juga. Nah, kalau ibu-ibu kami juga sudah mulai mau menjalankan itu ada namanya peluk molin. Jadi pelayanan untuk kelurahan. Jadi kami jadi turunnya kalau kasus-kasus di kelurahan. Tapi biasanya kalau sekarang nih tahun kemarin masih berdasarkan Bu datang dong ke kantor kami gitu, masih berdasarkan undangan. Nah, mungkin tahun ini targetnya kami juga ingin seperti itu, seperti yang dilakukan bola gitu ya Bu ya. Moga-moga mereka mau curhat di situ. Baik sekali ya Bu ya untuk layanan keliling ini, menggunakan mobil layanan keliling dari UPTD PPA Kota Jambi, yang dimana ini berbentuk edukasi kepada anak-anak remaja di sekolah, di kampus, dan juga kelurahan untuk orang-orang dewasa. Sobat DP3AP2, inilah sedikit inovasi dari UPTD PPA Kota Jambi. Ada layanan keliling yang menggunakan mobil keliling memberikan edukasi layanan di sekolah-sekolah, di kampus maupun di kelurahan. Jadi untuk yang ingin berkonsultasi atau mengadukan keluh kesahnya bisa mendatangi mobil pelayanan di mana sedang turun seperti itu ya Bu ya. Sobat DP3AP2, kita akhirnya sampailah di penghujung acara podcast kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, sedikit ingin mendengarkan statement closing dari Ibu Rosa. Silahkan Ibu. Ya, untuk warga Kota Jambi khususnya, ayo yang siapa orangnya atau ibu-ibu, anak-anak, siapapun itu yang mengalami kekerasan, silakan lapor ke UPTD PPA Kota Jambi. Lokasinya ada di Jalan Samarinda, Kota Baru, Palima Kota Baru. Silakan lapor ke situ. Kami juga mempunyai IG UPTD PPA Kota Jambi. Kemudian juga ada Facebooknya juga UPTD PPA Kota Jambi. Kemudian juga YouTube-nya juga boleh dibuka, juga itu P2TP2A. Karena waktu itu dibuatnya pada saat kami masih P2TP2A Kota Jambi. Dipersilahkan ke situ. Kemudian juga call center-nya 0813 8687 0227. Itu call center-nya. Kemudian juga kalau misalnya memang menghafalnya susah, nomor kami bisa juga langsung lapor ke 112, di mana di situ semua pelaporan kasus di Kota Jambi itu bisa melapor ke 112. Nanti dari operatornya akan dirujuk kepada kami. Itu mungkin. Terima kasih Bu Rosa. Sobat DP3AP2, statement closing, dengan berakhirnya statement closing dari Ibu Rosa tadi, maka berakhir pula lah acara podcast kita kali ini.